Ishan adalah anak jenius, tapi di luar, dia adalah murid dengan hasil sekolah yang buruk di mata orang tuanya. Setiap hari dari sekolah ke rumah badannya selalu kotor seperti baru keluar dari lumpur. Dia lagi menggulung kertas ujian dengan nilai yang rendah lalu membuangnya agar anjing. Dia belum mencuci tangan tapi sudah makan. Sejak dulu hingga sekarang, dia tidak pernah mengikuti kata-kata dari ibunya. Seringkali bertengkar dengan anak tetangga. Tetangga sering datang ke rumahnya. Akan tetapi, kakak laki-laki Ishan jauh berbeda dengannya. Nilai sekolah di mata pelajaran apapun, kakak Ishan selalu ranking 1 di kelasnya. Di kelas, Ishan melamun melihat genangan air. Guru menyuruhnya untuk membaca bacaan bahasa Inggris, tapi dia tidak bisa. Guru marah, dia mengusir Ishan keluar kelas, dihukum berdiri. Teman sekelas tertawa dan mengejeknya. Dia bolos, lari keluar kelas. Dia pulang ke rumah dan bercerita kepada kakaknya. Kakaknya heran dan bertanya. Ishan menceritakan semua hal kepada kakaknya. Ishan paling suka warna. Gambarnya bisa mengesankan orang lain. Ishan sudah belajar 2 kali di kelas 3. Juga tidak bisa menulis kata tunggal. Hal ini memusingkan ibunya. Ibunya tidak tahu jika masalah dari anaknya atau dari gurunya. Saat UAS matematika dimulai, Ishan tidak bisa fokus untuk mengerjakannya. Dia mulai membayangkan, dia seorang kapten yang sedang membuat tugasnya. Sedangkan angka-angka itu menjadi planet di dalam tata surya. Melalui bayangan ini, sampai kesimpulan. Sepertinya kelas 3, dia harus terus sekolah. Saat di rumah, ayahnya menemukan surat permohonan berhenti sekolah secara tidak sengaja. Hal ini menjengkelkan ayahnya. Ishan juga sangat jujur, dia tidak bohong. Meskipun sangat mengkhawatirkan keadaan Ishan, tetapi sejak dulu sampai sekarang, mereka belum pernah bertanya pada Ishan, kenapa dia menolak. Selesai berdiskusi dengan guru di sekolah, baru mengetahui kertas ujian Ishan belum pernah dibawa ke rumah. Hasil ujian selalu mendapat nilai 0. Kata kepala sekolah, mungkin otaknya bermasalah. Menyarankan Ishan belajar di sekolah khusus. Kata-kata mereka membingungkan orang tua Ishan. Ayah Ishan mulai membenci guru. Di kelas ada 60 murid. Siapa bisa tahu, apakah guru perhatikan anak kita? Ibu Ishan juga mulai marah. Dia mengorbankan kerja untuk anak mereka. Setiap hari berusaha untuk menyarankan anak belajar. Hanya karena tidak melihat kemajuan anaknya. Orang tua Ishan melempar tanggung jawab kepada sekolah. Agar Ishan sekolah di sekolah berasrama. Ishan menangis dan meminta ibunya, tapi tidak bisa juga. Menurut ayah, pandangan Ishan dalam sekolah sungguh bermasalah. Seperti itu, Ishan diantar ke sekolah asrama. Meskipun ibunya juga sangat sakit hati, tapi meninggalkan Ishan sendiri di sana. Ishan sungguh belajar dengan rajin. Tapi meskipun rajin, hasil kuliahnya juga tidak bagus. Di sekolah asrama, mereka makan atau tidur, mematuhi peraturan, tidak ada siapa yang membantu. Ishan sering menangis di kamar kecil pada malam hari. Hari demi hari, Ishan tahu kemandirian. Guru di kelas menunjuknya untuk duduk di depan. Guru menyuruh Ishan untuk menerjemah sebuah puisi. Jawabannya memberikan ketidakpuasan kepada guru. Akan tetapi, terjemahannya sungguh memberi makna yang benar dari puisi. Hanya teman di samping yang simpati padanya. Di kelas seni, Ishan sedang melamun, melihat burung di luar jendela. Guru dalam kelas langsung melempar kapur ke arahnya. Dan guru dengan penggaris untuk menghukum Ishan. Guru juga memperlakukan Ishan secara tidak ramah. Melihat buku tulis yang dilihatnya, seakan semuanya akan terbang. Bukan Ishan tidak rajin, dia sudah sangat berusaha. Setiap hari harus menerima kata-kata salah dari guru, kata ejekan dari teman sekelas. Dia sungguh sangat menderita jika di sini. Guru memanggil orang tua Ishan. Mereka semua tidak tahu apa masalah Ishan. Mereka membawa Ishan keluar untuk bersantai. Kemudian mereka meninggalkan Ishan di sekolah asrama lagi. Sampai suatu hari, ada seorang guru seni baru datang. Semua murid penasaran. Cara datang guru ini juga sangat unik. Dia menyerupai badut, berteman dengan murid-murid. Hanya Ishan sendiri yang diam dan tidak senang. Hal yang paling aneh dari guru ini adalah memperluas pikiran murid. Kelas pertama, guru itu memberikan murid kertas putih. Menyuruh murid memperbesar bayangan, melukis apa saja. Ishan adalah seorang dengan kelebihan bayangan, tapi dia tidak bisa melukis apapun. Kali ini, guru tidak memberikan hukuman. Guru terus mendorong Ishan. Tidak apa-apa, melukis pelan-pelan saja, kata guru. Ishan tercengang. Guru merasa anak ini bermasalah. Meskipun menelpon untuk keluarganya, dia juga tidak bisa berkata-kata. Hanya meneteskan air mata. Suatu hari, guru seni melihat Ishan yang sedang dihukum. Ishan memutar ke satu sisi. Karena itu, guru memutuskan untuk mencari tahu tentang Ishan. Guru mencari tahu dari teman di samping Ishan. Melihat buku tulis Ishan, dia menemukan. Ternyata Ishan mengidap penyakit disleksia. Guru memutuskan untuk ke rumah Ishan. Di rumah Ishan, guru baru tahu dia sangat mencintai seni. Lagi pula, cara berpikirnya sangat menarik. Guru menunjukkan kesalahan yang sering dialami oleh Ishan. B jadi D, D jadi B. Ishan selalu menulis huruf yang mirip yang tercampur. Orang yang mengidap penyakit disleksia sangat sulit untuk membedakan huruf yang mirip. Tidak bisa membaca kata tunggal. Dan kalau tidak bisa membacanya, pasti tidak bisa menjelaskan maknanya. Ayah mengerti bahwa kenapa anaknya begitu keras kepala. Ayah menundukkan kepalanya, dia malu. Ternyata, Ishan masih harus bertahan dengan penyakit ini. Ishan tidak bisa mengancingkan baju, mengikat tali sepatu secara mandiri. Tidak bisa menangkap bola dari kakaknya. Hal yang paling sederhana, juga tidak bisa dia lakukan. Kepercayaannya sudah dihancurkan dari awal. Bahkan seni, hal yang paling disukai, sejak lama dia sudah menyerah. Akan tetapi, penyakit disleksia tidak terkait dengan Iki. Dari gambar-gambar ini, guru bisa tahu Ishan sangat pintar.
Oleh karena itu, guru memutuskan untuk lebih memahami pikirannya. Guru bercerita tentang seorang mengidap penyakit disleksia untuk murid. Kemudian berkata pada murid-murid, orang jenius Albert Einstein dan Leonardo da Vinci, Edison. Mereka semuanya mengidap penyakit disleksia. Mengambil cerita ini untuk menghibur Ishan. Ternyata pada masa kecil, guru juga mengidap penyakit ini. Jadi guru sangat simpati dengan Ishan. Ishan sebagai sebuah kaca yang merefleksikan guru. Akhirnya Ishan mulai berbincang. Pada kelas ini, guru mengantar murid-murid keluar kota. Ishan sedang memulai menghadirkan bayangan yang unik. Dia memakai benda-benda kecil yang biasanya dikumpulkan, lalu menambah sebatang pohon untuk membuat sebuah kapal kecil yang bisa beroperasi. Semua murid bertepuk tangan untuknya. Akhirnya Isham sudah berubah. Di samping itu, guru juga meminta izin dari kepala sekolah untuk bisa menambah jam mengajar. Di bawah bimbingan guru, Ishan menjadi lebih baik. Ishan sudah bisa menulis, membaca. Ilmu kelas 3 Ishan sudah dengan cepat dipahami. Guru sedang mengeksplor kemampuan seni dari Ishan. Hari itu, ayah Ishan mencari guru. Dia sangat malu. Dia tahu bahwa dia belum pernah peduli pada anaknya. Saat melihat anaknya begitu menderita, ayah meneteskan air matanya. Sekarang, Ishan sudah bisa mengancing baju dan mengikat tali sepatu secara mandiri. Untuk membuktikan kemampuan melukis Ishan, guru sudah mengadakan sebuah lomba. Tentang seni yang baik guru-guru maupun murid juga bisa ikuti. Di lapangan lomba, ada ribuan orang. Lomba sudah dimulai. Satu orang satu kertas putih, satu kuas lukis. Ishan datang terlambat. Dia menyembunyikan diri di sebuah sudut dan mulai berkarya. Semua warna dalam mata jenius tidak seperti biasanya. Ishan menggambar dirinya yang sedang duduk di sebuah danau. Guru juga melukis wajah Ishan yang sedang tertawa. Melalui lapisan-lapisan pilihan dari guru-guru, akhirnya Ishan mendapat juara 1 di lomba ini. Suara tepuk tangan di bawah seperti suara ombak. Para guru juga tidak bisa percaya. Ishan di bawah dukungan dari guru. Secara pelan, dia maju ke tempat menerima hadiah. Kepala sekolah memberi hadiah untuk Ishan. Ishan melari ke arah guru dan memeluknya dengan erat. Akhirnya, bakatnya diterima. Tetap pepatah itu, tidak ada murid yang buruk. Hanya ada guru yang tidak bagus saja. Murid-murid sebagai kertas putih. Orang tua dan guru adalah orang yang melukis di kertas itu. Memandu murid sampai dewasa. Setiap anak akan berbeda. Semuanya harus dijaga dan dipahami.